Selamat malam Bapak Hendrasto, bisa mendengar suara saya? Bapak Hendrasto, pemirsa kami masih berusaha untuk menghubungi Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Muhammad Hendrasto. Bapak Hendrasto sudah bisa mendengar suara saya? Iya, nampaknya terjadi sedikit kesalahan teknis. Baru saja Iya, dan pemirsa kita akan masih mencoba berhubung atau tersambung dengan Bapak Hendrasto. Namun untuk sementara, ya kami akan menginformasikan kembali bahwa terjadi erupsi di Gunung Kelud sekitar pukul 22.55 waktu Indonesia Barat atau 11 kurang 5 waktu Indonesia Barat dengan material vulkanik yang keluar diperkirakan sekitar 200 juta kubik yang berisikan lahar, lava, kerikil, dan juga abu vulkanik. Dan lantaran hingga kini belum adanya tenda atau tempat yang sudah terpasang di lokasi evakuasi, warga desa Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang berada di lereng Gunung Kelud mulai membangun tenda sendiri. Belum adanya tenda atau bangunan yang siap huni di lokasi evakuasi menjadikan warga Dusun Gambar Anyar, Desa Sumber Asri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar berinisiatif membuat dan memasang tenda sendiri. Warga sengaja berinisiatif untuk membangun tenda ini sebagai bentuk antisipasi meletusnya Gunung Kelud yang berada di Kediri, Jawa Timur. Ya pemirsa, kembali kita akan mencoba menghubungi Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Muhammad Hendrasto. Pak Hendrasto, selamat malam. Selamat malam. Ya, informasi terkini apa Pak yang bisa Anda sampaikan mengenai meletusnya Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur? Ya, sampai sekarang masih berlangsung ya letusan ini ya. Ya. Dan ini mungkin arahnya lebih ke arah barat-barat saya ya. Jadi hujan pasir kerikil ya, ini sampai 15 kilo ya tentunya ya. Nah, jadi yang 10 kilo itu ada kosong. Nah, bagi di luar itu kalau nggak bisa mungkin kalau nggak ya tetap tinggal di dalam rumah begitu. Iya Pak, titik-titik pengungsian apa yang bisa Bapak sampaikan? Kalau tadi reporter Metro TV mengatakan bahwa titik pengungsian itu yang terbesar ada di Gereja Segaran di Wates. Iya, iya. Jadi mungkin bisa di Wates ya, ya. Itu yang paling baik ya. Ya. Iya, apakah Bapak bisa menyarankan ada titik-titik mana lagi yang mungkin harus diwaspadai atau mungkin titik yang bisa dijadikan sebagai titik aman pengungsian, Pak? Ya tentunya di luar 15 kilo ya titik pengungsiannya ya. Iya. Ya, Pak Hendrasto, berdasarkan pantauan terakhir Pak Hendrasto, kira-kira akan berapa lama erupsi ini terjadi dan mungkinkah akan merembet pada gunung-gunung lainnya yang berada di sekitar Jawa, Pak Hendrasto? Kalau gunung lain nggak ada ya. Kita udah cek gunung lain masih normal-normal aja ya. Ya ada juga yang waspada tapi tidak menunjukkan peningkatan gitu. Oke, Pak Hendrasto, bila sudah terjadi erupsi seperti ini, selain tentunya mengamankan jarak dari titik letusan, apalagi yang seharusnya yang Anda sarankan bagi para pengungsi untuk dilakukan sebagai bentuk pengamanan? Ya, jadi tetap tenang ya, tentunya mengusir pelan-pelan. Jadi ke arah mungkin ya di Wates itu paling ini ya minimal di Wates ya. Kemudian yang masih di ini mungkin ya tetap tinggal di dalam rumah, itu tidak di luar rumah ya, untuk menghindari mungkin pasir kerikil itu. Ya. Jadi yang patut paling diwaspadai adalah pasir kerikil ya Pak? Ya, artinya pasir kerikil itu kan cukup di dalam rumah. Dan di sini saya berdiri itu mulai hujan batu. Dan di atas itu ya ada lontaran-lontaran batu begitu Mas, atau mungkin juga luncuran awan yang lebih mungkin lebih cepat daripada yang tadi Anda lihat Mas? Hujan batu dan di atas petir menyambar. Iya begitu. Iya, baik. Cuaca di sana bagaimana Mas? Apakah sudah
turun hujan kah Iya. atau seperti apa, Mas? Enggak, kalau hujan air tidak. Hujan abu gitu ya, Mas ya? Hujan abu mulai turun dan batu sebesar kelereng dan lebih besar lagi itu sudah mulai jatuh. Dan Bagaimana dengan warga yang ada di sana, termasuk laporkan bahwa warga yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4 memilih meninggalkan lokasi untuk mengungsi lebih jauh. artinya sudah ada Sehingga mulai di jalan memang terjadi kemacetan yang luar biasa. Ya. sudah mulai ada pergeseran gitu ya dari warga yang tadinya ada di Ya, Balai Tawa. warga yang memiliki kendaraan umum maupun roda 2 memang memilih lebih menjauh lagi daripada titik pengungsian yang ditentukan. Iya. Tadi pertama kali diungsikan di tempat Anda sekarang berada, itu pukul berapa, Mas Yusuf? Warga dievakuasi ke tempat Anda itu pukul berapa, Mas? Ya, sekitar pukul 21.30. Sekitar pukul 21.30 iya, setelah peningkatan 21.30. status menjadi awas gitu ya, Mas ya? Iya, sesaat setelah ditetapkan awas, memang pengungsian sudah dilakukan. Ya, ketika sudah di pengungsian, apakah ada pembagian masker ataupun juga fasilitas-fasilitas yang memadai untuk sebuah posko Ya, pengungsian, sayangnya Mas? belum. Saya melihat belum ada sama sekali pembagian masker. Warga sepertinya yang bermasker mereka itu membeli secara swadaya. Sudah ada simulasi sebelumnya ya, Mas? Sehingga sudah ada rekomendasi tertentu begitu? Simulasi ada memang, namun saya menilai memang kurang maksimal karena jarak dari siaga menjadi awas ini memang sangat pendek. Dan perkembangan terbaru, listrik padam. Tidak ada penerangan di sana, tidak ada listrik begitu, Mas ya? Iya. Ya, bagaimana dengan petugas yang ada di sana, Mas? Dengan adanya mungkin listrik yang padam, kemudian juga minimnya fasilitas, bagaimana dengan petugas-petugas yang ada di sana? Bagaimana dengan pengontrolan dan juga pengaturan untuk warga-warga yang mengungsi? Di sini memang ada aparat kepolisian maupun TNI yang menjaga di pos pengungsian ini. Mereka mengarahkan warga untuk tenang. Namun memang warga yang memiliki fasilitas kendaraan umum memang memilih untuk segera pergi meninggalkan lokasi yang lebih jauh dari titik pengungsian ini karena abu dan baru saja petir menggelegar di atas. Bagaimana dengan aktivitas erupsi, Mas, di sana? Sudahkah Anda mendengar mungkin bunyi letusan atau bunyi erupsi dari Gunung Kelut, Mas? Ya, ini adalah erupsi. Jadi pukul 22.50 tadi Gunung Kelut memang erupsi dan seperti diperkirakan memang letusannya ini sangat dahsyat. Namun karena malam hari sama sekali tidak terlihat pergerakan awan. Kemana arah awan sama sekali tidak terlihat. Sehingga memang sebaiknya warga yang berada di lereng Kelut untuk segera meninggalkan lokasi mereka dan memilih menjauh sejauh mungkin. Baik, Mas. Kami mendengar ada suara sirine di situ, Mas. Mungkin ada bantuan lagi dari pihak-pihak lain atau institusi lain, Mas? Iya, petugas kepolisian memang memandu para pengungsi yang turun. Dan sekarang mulai hujan abu dengan gelap. Dan hujan kerikil ini sudah seperti hujan air yang sangat deras. Hari sudah mulai malam, Mas Yusuf. Saat ini bagaimana dengan warga yang ada di sekitar Anda? Apakah sudah masuk ke ruangan di posko pengungsian atau seperti apa keadaannya? Apakah masih panik seperti tadi? Ya, warga memang masih terlihat panik dengan situasi ini. Saya melihat warga berdiri di bawah atap balai desa yang sepertinya memang terbuat dari beton cor. Semoga saja aman dari limpahan material abu vulkanik ini. Ya, kami harap juga begitu. Saya membayangkan bagaimana jika
kita berada di suatu tempat yang gelap dan dalam situasi kebencanaan seperti itu. Apa yang menjadi penanganan darurat dari petugas yang ada di sana, Mas? Atau tindakan kegawat daruratan yang dilakukan petugas di sana? Saya tidak melihat tindakan apa-apa. Mungkin dari penerangannya, Mas, atau apapun? Tidak ada sama sekali. Ini listrik padam bukan karena apa? Sepertinya memang jaringan listrik mengalami gangguan dan ini padam total. Artinya tidak ada petugas yang mencoba untuk ya baik. Ya, artinya tidak ada penerangan darurat begitu ya yang disediakan di posko evakuasi. Ya, nanti kami akan mencoba untuk tidak memperbarui kembali informasi kepada pemirsa. Dari Anda, Mas Yusuf Saputra, terima kasih atas informasinya. Tetap jaga diri, Mas Yusuf. Dan kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut.